Kopi tidak hanya sebatas minuman, tetapi juga bisa menjadi cerminan nilai-nilai kehidupan, hubungan sosial, dan semangat dalam menjalani hari. Halo teman-teman sobat kuliner, berjumpa kembali dengan Dapur Nini Camentring yang selalu siap memberikan info-info menarik sekitar kuliner, ide bisnis, dan wisata. Tapi ku gak bisa ngopi. Teman-teman sobat kuliner, kali ini DNC akan mengajak kalian untuk mencoba belajar merosting kopi secara manual. Gimana jadinya? Yuk saksikan videonya sampai selesai. Untuk peralatannya sendiri saya menggunakan gerabah yang terbuat dari tanah liat supaya panasnya betul-betul merata dan cepat menyerap kadar air yang terdapat di dalam kopi. Pengaturan panasnya gunakan api sedang supaya hasilnya maksimal. Nah ini teman-teman, jadi ketika si kulitnya lepas ya, nih dari biji kopinya, nah itu bareng dengan berubahnya aroma. Nah aromanya sudah mulai berubah nih, sudah keluar aroma kopinya nih, aduh wangi banget. Ini warnanya sudah mulai terus berubah menuju ke kematangan, dan dengan aromanya yang keluar itu luar biasa ya, sehingga rasa pegal di tangan tuh terbayar dengan aromanya yang cantik banget, aduh seger banget. Sebagai penikmat kopi rasanya tuh aduh melayang-layang baru mencium aromanya saja juga. Nah ini udah mulai ini ya, udah mulai kecoklatan dan sepertinya sebentar lagi matang. Ya itu dia, karena saya tuh ini sesuatu hal yang baru sehingga betul-betul terasa banget sensasi ketika menghirup aromanya itu ya, terus sensasi ketika warna itu berubah sedikit demi sedikit bareng dengan aromanya yang semakin harum. Ini luar biasa, pengalaman yang sangat dahsyat. Keren banget. Nah ini teman-teman, karena ini saya menggunakan piring saja ya, karena panas dari gerabahnya ini juga cukup merata dan cukup panas, sehingga saya kecilkan apinya, jadi cukup dengan panas dari gerabah ini ya. Dan mungkin ini perbedaannya ketika merosting manual pakai teflon atau pakai panci dengan gerabah, itu banyak perbedaannya ternyata gitu. Dan itu mempengaruhi hasil ya kalau menurut saya gitu. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Yuk boleh komen, silakan. Barangkali kalian memang para ahli ini atau pernah mengalaminya begitu. Nah ini udah betul-betul proses pematangan ya, karena warnanya sudah mulai menuju coklat. Ini kan coklat menuju coklat tua. Menuju proses pematangan teman-teman. Ini wanginya sudah berbeda nih, sudah beda lagi nih wanginya. Nah ini proses pematangan ternyata yang memang gokil banget, karena ini betul-betul
makan waktu ya di proses pematangan. Jadi kalau untuk menuju setengah matang itu cepet gitu, tapi ternyata pas dari setengah matang ke matang itu berbalikan gitu. Ini malah lama. Nah, gila. Ini keren banget wanginya. Aduh, ini lebih dahsyat dari yang pertama tuh ketika kulitnya lepas ya. Ini pas udah matang gini, buset. Wanginya, cuy. Aja gile. Udah. Nih, matang. Nih. Ya teman-teman sobat kuliner, inilah hasilnya dan rasanya tuh luar biasa, beda banget ketika kita mengolah sendiri ya teman-teman. Dan intinya kita harus mau berani mencoba apapun, sehingga ketika kita belum tahu dan belum bisa, kita akan sampai ke yang namanya tahu dan bisa. Selamat mencoba, mudah kan? Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Dadah.